Shalom guys. Shalom. Sore ini kita di tempat yang berbeda, lebih santai, lebih outdoor sih, bukan lebih outdoor. Terus kali ini ngobrolnya bareng sama gembala-gembala Komsel dari KGC Rockbia. Coba kita mulai dari sudut biru. Nama saya Gini Agatha, Gembala Komsel Joyful. Wow. Halo, nama saya Tessa dari KM Faith. Shalom, nama saya Grace dari KM Royal. Shalom, nama saya Faye dari KM Propesai. Hai, perkenalkan nama saya Glenn dari KM Daud. Halo, nama saya Mario Roberto dari KM Obed Edom. Nah, jadi di KGC Rockbia itu ada Komsel. Komsel itu komunitas sel buat di youth kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan mereka gimana rasanya jadi gembala di usia muda. Lalu Berat. apa itu komunitas gitu. Jangan bilang berat dulu dong. Kan belum ditanya. Nanti kita akan ngobrolin itu satu persatu biar lebih jelas dari jawaban-jawaban mereka. Pasti akan dapat sesuatu dari setiap jawaban-jawaban mereka. Oke, saya mulai ya. Oke, gini. Siap, Ustaz. Apa yang muncul di kepala dan pikiran kamu saat pertama kali mendengar kata gembala? Punya tanggung jawab yang besar. Punya tanggung jawab yang besar. Oke, kalau Tessa Jadi contoh. jadi contoh. Grace Ribet. ribet. Faye Hal yang sulit dan gak pernah saya sentuh sebelumnya. sulit, belum pernah disentuh sebelumnya. Oke, Glenn Sama kayak Desa tapi menjadi teladan. di teladan. Sedap. Oke, Mario pemimpin. Nah, gimana rasanya jadi gembala? Coba siapa dulu yang mau cerita? Gimana sih waktu rasanya kalian ditunjuk, dipercayain jadi gembala tuh? Rasanya gimana sih? Takut. Takut ya? Apa? Takutnya kenapa tuh? Karena mencoba sesuatu yang baru. Dicoba sesuatu yang baru, belum pernah dicoba gitu ya. Iya. Tapi jadi ketua kelas pernah? Pernah, tapi kan Bosan. Nah, bedanya apa bedanya? sebelum jadi gembala KM kan sudah dengar-dengar kita gembala KM itu harus ini. Jadi kan kayak yang tanggung jawabnya besar sekali gitu, nggak bisa main-main sekedar dijadikan pemimpin tanpa ada hasilnya gitu. Harus ada hasilnya, jadi kayak ada buahnya. Harus kelihatan ada buahnya gitu ya. Kalau menurut Mario gimana Mario? Rasanya kamu jadi gembala. Ini Mario ini yang paling baru nih jadi gembala. Nah itu gimana Mario? Kamu tunjuk. Sebenarnya biasa saja. Asik. Belum. Ya, ini kan sesuatu yang baru karena sebelumnya saya juga belum pernah. Sama ya, belum pernah juga ya. Gini umur berapa gini? Tahun ini 18. 18. Kalau Tessa? Tahun ini 19. 19. Kalau Grace? Tahun ini 32. 25. 25. Kalau Faye? 16. 16. Glenn? 17. 17. Mario? 16. 16. Wih, masih umur-umur belasan nih. Jadi gembala. Nah, saya mau tanya lagi. Menurut kalian sendiri nih, satu-satu ya, saya tanya ya. Jawab satu-satu ya, nggak boleh sama ya kalau bisa ya. Gambaran seorang gembala yang ideal itu menurut kalian masing-masing tuh gembala yang ideal di kepala kalian. Itu gembala yang seperti apa? Mungkin dari Mario. Gembala yang bisa jadi contoh. Jadi contoh. Misalnya aja kayak dia nyuruh KM, dia juga sendiri tepat waktu. Misalnya jadi kalau dia bilang tepat waktu, dia sendiri juga harus tepat waktu, gitu ya. Iya. Itu yang ideal menurut Mario ya, dari segi waktu. Kalau Glenn? Kalau saya dari segi karakter. Gimana tuh? Terus apa? Bukan cuman pas KM saja kita bersifat baik, kita bersifat itu di depan mereka, tapi di luar juga tong harus bersifat seperti apa yang tong tunjukkan ke dorang begitu, supaya jangan dong bilang
pas KM saja baik tapi di luar tidak. Jangan tunjukkan. Jadi harus sama di harus KM. sama, harus seimbang. Harus imbang. Nggak munafik lah ya. Iya. Oke, kalau menurut Faye? Punya visi misi yang jelas. Oke. Visi kan tujuannya tujuannya KM itu dibentuk, terus akhirnya bisa pecah dan punya banyak buah dan nanti akan akhirnya punya misi yang jelas juga, dan anak-anak KM-nya tuh masing-masing tuh bisa jadi seperti dia, bahkan lebih daripada gembala KM-nya atau saya sendiri gitu. Jadi gembala ideal menurut Faye itu punya visi misi sama bisa jadi role model gitu ya, Faye ya. Yes. Jadi role model. Sip. Kalau menurut Grace? Menjadi diri sendiri sih dulu, sebelum nunjukin jadi teladan, kita harus menjadi diri sendiri dulu. Kita mau memberikan contoh ke istilahnya anak-anak rohani kita kan. Kita harus jadi diri sendiri dulu, jangan yang kayak tadi Glenn bilang mungkin di luar kita sifatnya beda, tapi saat kita jadi gembala kita rohani banget. Jadi harus jadi diri kita sendiri dulu, terus habis kita bisa jadi diri kita sendiri, kita bisa mencerminkan arti gembala itu seperti gimana, yang selalu ada, bukan selalu ada sih, tapi istilahnya kita bisa jadi pendengar, bisa jadi penopang buat mereka. Ketika itu ya pasti anak-anak rohani kita juga pasti akan menjadi apa yang seharusnya kayak gitu di dalam pertumbuhan iman mereka. Jadi pemimpin tuh gembala itu di pikirannya Grace itu berarti be yourself gitu ya. Beres dulu dengan diri sendiri gitu ya. Oke, kalau Tessa? Kalau saya sih gembala KM tuh mengarahkan mana yang baik dan tidak. Tapi sebagai gembala KM juga tong kasih contoh mana yang baik, mana yang tidak. Jangan kita cuma bilang tapi kenyataan tong tidak lakuin apa yang tong bilang sendiri. Ya. Jadi harus sesuai ya, ngomongan sama tindakan ya harus sama. Lalu menurut gini, Gembala KM yang ideal tuh gembala KM yang asik tapi punya sesuatu yang bisa dicontohi sama anak-anak KM-nya gitu. Tetap asik sih Kak, karena kita kan anak muda. Kalau terlalu monoton, mereka bakal bosan dan menganggap KM tuh cuma tempat buat kumpul-kumpul tanpa ada sesuatu. Ya, jadi gembala yang asik gitu ya. Berarti kalau saya tanya, kalian sebutin satu kata yang nggak boleh lebih ya. Atribut yang paling harus ada dalam seorang gembala, atribut menurut dari gini lagi kebalik. Atribut apa ya bilangnya? Ya sesuatu yang di diri gembala yang harus ada, itu nggak bisa buat gini tuh nggak bisa ditawar gitu. Misalnya gini bilang kan asik sama jadi apa tadi? Punya sesuatu yang bisa dicontoh. Punya sesuatu yang dicontoh. Dari antara asik dan punya sesuatu yang dicontoh itu atribut mana yang paling penting? Yang harus ada? Punya sesuatu yang bisa dicontoh. Punya sesuatu yang dicontoh. Kalau Tessa? Taat. Taat. Kalau Grace? Tanggung jawab. Faye? Prinsip. Glenn? Punya integritas. Ya. Lalu kalau Mario? Konsistensi. Konstituen. Lain lagi ya. Konsistensi, masya Allah, susah amat ngomongnya. Ya, terus, nah dari yang pertanyaan saya semua tadi, nah ini baru pertanyaan pamungkasnya. So menurut kalian sudah di level itu belum? Loh, kalau sudah bilang sudah, kalau belum ya bilang Dari belum. yang tadi kita sebutkan itu Iya. Kalau dari saya Kak, menurut saya sih sudah. Karena sudah ada beberapa yang saya lihat juga kayak orang bilang sendiri gitu kayak gini supaya karena kayak ada sesuatu yang saya lihat saya punya yang dong lihat akhirnya dong tiru. Mereka Terus tiru. bilangnya gini, karena kak gini juga bisa kayak gitu. Oke, iya paham. Kalau Tessa, kamu sudah di level itu belum yang tadi kamu bilang? lebih tepatnya sih mengarahkan ya Kak. Maksudnya kan apalagi saya kan menggembalakan anak-anak yang di bawah saya toh. Iya. Otomatis mereka punya pergaulan itu ya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan pasti sudah tahu lah ini itu mana yang baik mana yang tidak. Lebih tepatnya sih saya sudah bisa mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak. Oh, berarti di poin yang tadi kamu bilang seorang gembala itu harus bisa mengarahkan anggotanya gitu ya. Itu kamu sudah sampai di level itu ya, sudah bisa mengarahkan. Kalau Grace?
apa ya yang tadi saya bilang Saya lupa. apa menjadi diri sendiri kan. Ya, menjadi Kayak diri sendiri, betul, Jadi betul. saya juga masih belajar dan kebetulan orang-orang yang saya pimpin nih aduh ada di apa istilahnya nggak ada yang di bawah saya itu cuma beberapa saja, Sisanya di atas semua. sisanya di atas atau tidak setara saya, maksudnya umurnya setara saya dan maksudnya mereka nggak perlu dikasih banyak apa ya dikasih banyak omongan, mereka Iya, tuh iya. lihatnya contoh dan mereka juga punya apa ya punya komunitas lain terus Iya, punya iya, tempat iya. kerja lain yang bisa mendidik mereka juga di situ. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak omongan yang kita sampaikan, tapi kita belajar jadi diri sendiri aja gitu. Jadi pas saat kita ketemu ya kita jadi diri kita masing-masing, tapi kita bisa saling sharing gitu satu sama lain yang bisa nguatin satu sama lain juga gitu sih. Berarti seorang Grace sebagai gembala KM, kamu sudah di level yang bisa jadi diri sendiri waktu kamu jadi memimpin mereka. Sudah bisa? Sudah di level itu kah? Belajar untuk jadi Masih diri belajar. sendiri. Masih belajar. Masih Oke. belajar. Oke, nggak apa-apa. Itu proses. Kalau Faye Kalau menurut saya sih menuju ke situ kayaknya, menuju ke situ. karena saya lihat juga dari anak-anak KM-ku beberapa itu kayak awal-awal juga yang pemalu, yang nggak pernah nggak bisa ngomong, Ya. disuruh ngomongnya susah. Ah. Sampai akhirnya sekarang tuh malah pas ngomong tuh saya dipotong-potong gitu. Ya. Akhirnya tuh saya kayak lihat, Sama tuh dengan gembalanya. ya, kayak saya lihat akhirnya mereka juga jati langsung menjadi seperti saya dan mungkin Oke. nantinya akan menjadi lebih daripada saya gitu loh. Dalam hal memotong. Dalam hal Ah. dan progresnya juga dari awal KM hingga sekarang yang anak-anaknya yang dulu ya diem-diem akhirnya sekarang cerewet Ya. bahkan melebihi saya dan pelan-pelan saya juga latih mereka Ya. dan akhirnya terbentuklah karakter mereka kayak gitu sekarang ya. Oke. Berarti karena sudah ada yang mirip-mirip kayak kamu, berarti menurut Faye berarti saya sudah untuk sampai di level itu saya sudah gitu ya. Menjadi teladan. Ya. Udah jadi contoh lah, udah jadi ada bagian dari diri kamu yang mereka sudah bisa copy ya. Yes. Kalau Glenn, Kalau saya sih kayak Faye tadi sudah mau menuju ke situ. Pertama kan yang saya rasa di Sapu KM itu kayak monoton saja begitu. Mungkin tidak tahu dari sayanya atau dari anggotanya, dari anak-anaknya kayak masih jaim-jaim, masih Ya. nggak ada yang mau bicara satu sama yang lain. Tapi mungkin akhir-akhir ini saya sering kasih tahu, saya sering kasih dong motivasi, kasih dong bilang jangan terlalu begini-begini. Berapa minggu ini saya lihat sih udah berkembang, kayak udah tidak ada malu-malu lagi, udah saling mempedulikan yang satu sama yang lain, tidak kayak dulu datang KM duduk saja begitu. Tapi sekarang pokoknya sudah kayak adalah punya chemistry sudah dapat di antara dorang sama saya. nah tadi kan Glenn bilang kalau atribut yang penting buat Glenn yang ada dalam seorang diri gembala KM itu kan punya integritas. Iya. Nah, apakah seorang Glenn saat ini jadi gembala, apakah Glenn sudah menuju ke sana atau sudah di sana atau masih dalam proses belajar menuju punya integritas itu atau bagaimana? Masih dalam proses. Masih dalam proses ya, masih belajar ya. Masih belajar. Oke, kalau Mario gimana Mario? Tadi kan saya bilang konsistensi toh. Nah, Kalau saya merasa buat diri sendiri konsistensi saya sudah untuk selalu bisa on time, selalu datang KM untuk bujuk yang anak-anak yang lain buat ikut KM saya sudah. Tapi sekarang kalau untuk ngajak anak-anaknya buat ngikut ke KM itu yang saya masih belum bisa. Jadi kalau untuk mungkin di poin konsistensi saya sudah bisa, tapi untuk poin jadi contoh biasanya belum bisa karena mungkin masih perlu ada beberapa yang ya masih perlu waktu menuju ke sana juga ya, proses belajar. Ya. Berarti jadi gembala juga nggak harus jadi sempurna dulu baru jadi gembala ya. Sambil jalan ya. Nah, di KGC itu teman-teman kita ada 2 jenis KM Komsel. Itu Roket dan Royal. Roket tuh kalau di kita itu dari student dari SMP sampai kuliah semester 1-2 lah gitu. Lalu di Royal ini ada dewasa muda bisa dibilangnya, itu dari umur 20-an atau di semester 5 ke atas
sampai yang sudah menikah pasangan muda. Jadi memang untuk saat ini di KGC Rock Biak sendiri, Roket tuh punya 5 KM, 5 ya betul ya? Ada 5 komsel. Lalu di Royal sendiri kita baru ada 1 komsel. Nah, coba jelasin komsel itu apa? Komunitas. Iya, sudah tahu. Komunitas sel, iya sudah tahu itu. Ayo, komsel itu apa? Apa bedanya komsel dengan gini loh, maksudnya di dunia anak muda itu komunitas tuh banyak banget loh. Iya. Ya kan, ada komunitas goes lah sekarang, komunitas musik lah, komunitas apalagi masak, puisi, whatever, motor, mobil. Nah, apa yang membeda? Kalau gini, pengertian definisi komunitas itu adalah sekelompok orang yang sepakat menyukai hal yang sama. Iya. Akhirnya bentuk komunitas, ya kan? Nah, biasanya kan komunitas motor apa dulu, ya kan? Nah, itu jadi satu tuh. Nah, kalau komsel sendiri tuh komunitas yang macam bagaimana menurut kalian? Tempat yang bikin kita bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani. Oke, tapi balik ke definisinya tadi, berarti sekumpulan orang yang menyukai apa? Atau kalau berdasarkan definisi komunitas nih, coba saya pengen tahu kalian punya pendapat, opini. Kan definisi komunitas saya ulang lagi tadi, sekumpulan orang yang bersepakat menyukai sesuatu lalu hobi yang sama lalu bikin grup kan. Nah, kalau komsel, apa yang nyambungnya ke arah komunitas itu? Ayo. Mungkin lebih ke Ya, yang terutama anak-anak muda zaman sekarang tuh butuh kayak komunitas yang udah kayak keluarga sendiri, tapi di situ mereka bisa berbagi, mereka bisa menyampaikan pendapat, dan semuanya tuh nggak keluar dari lingkup kerohanian yang kayak membina kayak iman mereka juga gitu kan, Berarti- nggak asal-ngasal gitu. Berarti sekumpulan orang atau sekumpulan anak muda yang bersepakat ngumpul karena punya kebutuhan yang sama. Bisa bilang begitu, kebutuhan yang sama yaitu Tuhan gitu kan, butuh rohani, butuh masukan rohani, asupan rohani, butuh belajar soal kehidupan iman gitu ya, proses hidup iman. Itu komsel. Itu yang membedakan komsel dengan komunitas-komunitas lain. Bedanya juga komunitas rohani kan banyak juga Kak. Iya. Apalagi kan ada beberapa juga. Tapi komsel ini mungkin dari awalnya dibentuk dan pertama kali saya juga jadi gembala KM, itu kayak kesannya itu mau kayak rohani, tapi kita harus membangun kayak gini. Kita tetap anak muda, kita tetap punya cara mainnya kayak gini, cara ngomongnya kayak gini, nggak perlu harus monoton, nggak perlu sih kayak ada perubahannya mungkin kayak situ-situnya kan. Jadi nggak bikin anak-anak muda tuh bosan atau boring pas gabung sama kita. Jadi lebih ke kalau komselnya ini berarti komselnya KGC berarti dong ya? Iya. Komselnya KGC itu berarti lebih santai, serius tapi santai gitu ya. Serius tapi gaul gitu. Kenapa kita perlu komsel? Mario. Jujur ya, jujur. Oh, jujur. Kamu dulu merasa perlu komsel apa tidak? Dulu saya ikutnya komsel orang tua malah. sebelum gabung ke GISI. Komselnya papa mama ya? Iya. Dan saya rasa cuman ikut-ikutan saja sih. Belum ada merasa kebutuhan. Nah, terus Tapi akhir-akhir ini setelah jadi gembala. saya jadi gembala. Ya, setelah jadi gembala sih. Saya rasa itu tempat buat kita saling sharing, buat curhat juga bisa biasanya di situ. Jadi bisa buat apa saling menguatkan di situ. Jadi saya rasa itu Perlu ya. Jadi walaupun kalian di usia belasan tahun pun kalian juga butuh tempat untuk bisa curhat, gitu ya. Ya, kadang kan kita sama orang tua juga Belum kurang- tentu belum bisa tentu curhat. enak curhatnya. Iya. Kita butuh teman sebaya atau mungkin yang seumuran lah setingkat, berbeda. pasti kan lebih asik. Gitu ya. Walaupun belum tentu ada solusinya juga ya. Yang penting kita udah luapin dulu di situ. Ada pendengar gitu kan. Iya. KM tempat mencurahkan. Isi hati. Yeay. Oke, sekarang saya mau ngobrolin soal problems yang kalian hadapi di setiap KM kalian, di komsel lah. Aduh, kita kebiasaan ngomong KM ya. Di komsel kalian. Nah, kira-kira dari komselnya Gini, Joyful, masalah apa yang biasa kamu hadapin? Masalah yang paling kelihatan itu Kak,
Jadi gini, waktu pertama kali Komsel itu dibentuk, mereka tuh kayak anggota KM ku tuh lebih banyak bodo amat gitu, kayak ya taunya ini cuman komunitas yang kayak tiap minggu yang penting kita kumpul-kumpul gitu, nggak mau ambil beban, nggak mau ikut tanggung jawab. Padahal kan KM itu bukan soal pemimpin, ini pemimpinnya jadi yang bertanggung jawab, tapi semua bertanggung jawab buat KM itu toh kan. Ya Komsel Nah, ya. minusnya tuh mungkin di situ masih kayak bodo amat, kayak harus butuh terus kayak ayo tanggung jawab apa aja yang bisa apa aja gitu. Jadi kayak harus dorong juga belum tentu mau. Tapi belakangan ini mereka tuh udah mulai kelihatan kalau ada yang udah mulai mau ambil tanggung jawab di sini. Paling kecilnya mereka tuh udah mulai kayak tegur adik-adik yang di bawah mereka, kayak lagi sharing nih, jangan ribut, yang ini lagi ngomong kayak gitu. Padahal awal-awal tuh Cuma kamu mungkin sendiri cuma yang saya kayak ayo jangan ribut ini, yang lain tuh kayak udah amat gitu kan. Tapi sekarang udah mulai kelihatan dari yang di bawah-bawah saya, dan ada yang seumuran dengan saya juga udah kelihatan. Siap. Tessa. Sama sih juga sama gini, karena awal-awal saya pegang KM itu anak-anaknya tuh kayak malas tahu, jadi kayak oh iya nih cuma KM, jadi cuma datang, cuma dengar firman, habis itu pulang, tidak ada tidak ada timbal baliknya. Jadi sekarang ini sudah mereka sudah berani sharing, misalnya sudah ada keluar sedikit-sedikit benih-benih ilahi, benih-benih seorang pemimpin. Kayak contoh Karen ini masih SMP lah, tapi dia punya cara ngomong, cara apa sudah kelihatan sekali. Udah kelihatan ya. Kalau di Royal Dewasa Muda bagaimana, Grace? Kalau Royal Dewasa Muda sih mungkin Aduh, saya masuk anggotanya lagi. masalah kayak mereka sih Ketuaan. jarang ditemui, maksudnya nggak terlalu mereka harus disuruh dulu baru ada inisiatif, tapi Udah pada tua tuh. jadi sudah kalau saya sendiri sih masalah seperti itu saya tidak temukan. Cumanya mungkin anak-anak yang istilahnya baru-baru datang, Elisa. bukan Elisa. Anak-anak yang maksudnya kita tuh terkendala di waktu saja. Biasanya anak-anak baru mereka pengen datang lagi, cuma yang mungkin gara-gara kesibukan di luar jadi nggak bisa dipaksa juga karena kerjaan. Jadi ya udah seadanya aja. Kalau misalnya mereka bisa datang, mereka datang. Ya palingan masalah-masalah itu terus sih harus di follow up terus orang-orangnya yang belum punya komitmen buat datang tiap minggu untuk ikut Komsel. Karena bentrok dengan pekerjaan ya, tugas mendadak kayak gitu-gitu ya. Ya. Oke, kalau V gimana V? Hampir sama sih kayak gini sama Tessa. Masalah pertama juga mereka jarang-jarang ngomong, dipaksa ngomong nggak bisa, jadi serba salah gitu. Kita mau ngomong lebih, takutnya malah di mereka nggak nyantol di otaknya, mereka nggak masuk gitu loh. Jadi mau lanjut susah, mau berhenti mereka nggak ngomong, jadi kayak serba salah. Tapi ya lama kelamaan mungkin akhirnya mereka lihat kan, lama-lama juga mereka meresapi gitu, didukung dari training KGC juga. Akhirnya belajar dari situ, lama-lama mereka masing-masing sudah kasih share masing-masing tiap minggu ganti-gantian sharing dikit-dikit, tapi nanti ujung-ujungnya tetap saya yang tambahkan kesimpulannya. Jadi dipercayain mereka untuk pelan-pelan sekalian coba-coba juga satu-satu toh, kira-kira siapa yang nanti cocok jadi gembala KM berikutnya gitu. Kalau misalkan KM-nya udah pecah, jadi ya semua tuh butuh proses lah. Gitu. Nah kalau Glenn? Sama, mungkin rata-rata di Komsel semua masalahnya begitu. Di Biak? Di KGC. Di KGC. Pertama-pertama pasti mereka malu-malu, masih diam-diam, masih jaim-jaim. Ya susah juga kita ngomong, kita paksa mereka, tapi mereka juga cuman iya saja tapi tidak lakukan gitu. Kayak tadi Fei bilang, kita udah paksa tapi tidak ada timbal balik. Dong punya ini respon dari dorang ke torang. Jadi kayak ya udah gitu. Dong bicara, dong diam. Giliran dong suruh dong bicara, dong juga diam gitu. Jadi kayak garing. Jadi tapi saya berusaha, saya bilang kalau begini terus pasti KM ini tidak akan bertumbuh. Saya paksa walaupun mungkin selalu ada rasa capek atau bosan karena pasti kan setiap minggu ada KM, jadi setiap minggu paksa. Pasti juga kayak ada rasa masa bodoh. Saya sering merasa kayak masa bodoh. Jenuh gitu ya, udahlah.
udah dibilang tapi nggak mau, ya sudah kasih biar begitu. Tapi saya bilang tidak boleh, ini saya punya tanggung jawab, jadi saya harus push down terus, harus support down terus. Saya kasih contoh, saya kasih tahu, akhirnya ya ada perkembangan begitu, kayak tidak signifikan tapi ada gitu, walaupun sedikit-sedikit. Iya, tapi sudah ada progres ya walaupun sudah pelan ya. Nah, kalau Obed Edom ini kan Mario kan masih baru. Tapi kira-kira Mario sudah jalan berapa minggu ya Mario ya? 3 ya. Ya, udah 3 minggu. Dari 3 minggu ini problemnya apa yang kelihatan? Sama. Obed Edom ini kan pecahan dari Daud. Nah, Jadi kita punya member ada dari Daud. Ya, maksudnya anggota KM kan ada yang dari KM Daud juga. Jadi ada beberapa yang udah emang klop gara-gara emang satu KM dulunya sama Kak Glenn. Tapi yang pecahan dari KM yang udah nggak ada, yang gabung ke kita tuh beberapa ada yang bersikap memang bodo amat. Kita udah kan kita bikin grup chat, paling cuma di-read, nggak ada respon atau dibalas misalkan kalau nggak ada halangan kan misalkan dibalas. Enggak, ini cuma di-read doang. Terus ya udah sih kita coba chat 2 kali, ya gitu-gitu aja. Tapi pas kemarin saya sama Yoel coba sempatin buat langsung datangin ke rumahnya. Ternyata ada, tapi ya bisa diajak juga sih. Tapi dia read sih, cuman di rumahnya juga dia nggak ngapa-ngapain. Jadi pas kita ajak, ya kita nggak maksa sih, kita bilang tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Ya, akhirnya dia ikut. Jadi gitu aja sih dia punya masalah-masalah sih. Kita cuma butuh sedikit dorongan biar mereka nggak bodo amat lagi. Didorong ya. Oke, berikutnya nih. Buat saya mau tahu tentang apa sih akhirnya setelah kalian mimpin Gembala KM. Gini udah mimpin berapa lama gini? 15 tahun. Berapa ya? Dari bulan Ingat sampai bulan loh. Bulan penghakiman loh. Oktober, November, Desember. 2019. Mulai dari Juli deh. Juli kayaknya. Juli, iya. Pertengahan tahun ya yang kalian dipanggil semua tuh. Iya ya, panggil Yang ke semua. depan, panggil ke depan ya. Juli. Berarti udah setahun. Udah setahun udah sebulan. setahun. 13 bulan lah. Setahun lebih. 13 bulan. Kak. Hore, Baru dari akhir tahun lalu. Iya, mesti Ini kita kan udah rayain Agustus ya. setahun lebih. Selamat ulang tahun. Mungkin makan-makan di mana gitu. KM. Selamat anniversary pemilihan terpaksa. Iya. Mungkin bikin makan-makan sudah pakai uang KM. Tessa berarti juga sama. Kalau nggak salah tuh waktu itu Grace juga ya. Sama kan semua. Kayaknya sama. Iya. Kecuali Obed Edom. Mario juga waktu itu udah sempat, cuma akhirnya melebur lagi terus balik lagi baru sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya, setelah kalian sudah mimpin KM, Komsel, benefitnya apa sih buat kalian? Ada dari hidup kalian yang terjadi sesuatu nggak sejak kalian memimpin Gembala, jadi gembala, dari sebelum jadi gembala sampai jadi gembala? Benefitnya buat diri kalian tuh apa sih? Waktu kalian Ya, sudah punya jadi tanggung gembala, jawab lebih. Iya. kamu jadi menyadari kalau kamu punya tanggung jawab. Ya, pengetahuan juga lebih begitu. Bisa ceritain nggak gini? Saya pengen tahu gini, before after gitu loh. Dulu tuh kak ya, gitu. Misalnya kayak saya dulu, saya orangnya cuek, saya nggak peduli sama orang gitu ya. Semua is all about me. Gitu. Ya, Ya, kalau gua nggak suka, ya gua nggak usah ngobrol sama iya, lu. benar-benar. Kalau gue suka, walaupun dia nggak suka, gue bikin dia suka gitu. Intinya karena it's all about me kan, itu saya. Nah kalau kalian sendiri kira-kira ada nggak sesuatu yang kalian sadarin dulu tuh saya orangnya begini, tapi sejak saya mimpin gembala ini, sejak saya jadi gembala, poin ini nih saya berubah nih, saya berasa banget nih. Atau ada orang lain yang ngomong gitu, Iya. Gin dulu tuh kamu tuh begini-begini, sekarang kamu. Nah kira-kira ada nggak dari kalian? Saya ada sih. Ada. Nggak, Glenn dulu, coba Glenn. Glenn soalnya mukanya kayak lebih nelangsa gitu deh. Saya ada sih. Iya. Gimana Glenn? Kalau saya yang saya rasa kayak dulu masih gugup dalam berbicara, walaupun sudah dengan teman-teman sendiri, mungkin teman kelas, Iya. tapi kalau disuruh maju presentasi pun masih kaku, masih kayak gimana gitu. Iya. Tapi giliran ditunjuk jadi KM, kayak ada sesuatu yang saya dapat, mungkin tidak tahu dari Tuhan atau dari Roh Kudus, Dari tetangga. kayak kasih saya Atau dari roh-roh lain ya. kasih saya kekuatan, kayak
ini harus kayak kau bertanggung jawab, jadi kau juga harus kasih tunjuk ke dorang, kau harus lancar dalam Bicara menyampaikan gitu sesuatu. ya. Gitu. Jadi mungkin yang saya lihat, saya bilang, kok saya dulunya begini, tapi giliran saya ditunjuk atau saya giliran dikasih tanggung jawab, Tuhan kasih saya tanggung jawab, Tuhan juga kasih saya sedikit perubahan dari yang dulunya tidak tahu bicara, akhirnya sudah berani berbicara di depan orang-orang. Ini musanya zaman now nih. Ya, setelah bisa bicara baru bisa bicara. Siapa tadi lagi? Siapa? Saya Ya udah, Faye dulu sudah, ayo. kayak apa tadi Glenn bilang kalau misalnya di sekolah presentasi apa ada Jangan bilang kamu susah bicara, saya nggak percaya. iya makanya saya ngomong Ah, apa, iya. kalau soal bicara itu gampang. Kalau menurut untuk saya ya, terus kayak jadi punya tanggung jawab sebagai pemimpin di sekolah, Udah ketua nyoba kelas, ya, udah di pernah. OSIS juga ya. OSIS juga. Jadi kayak bedanya adalah di sini tuh kita kan perkumpulan 4-5 orang ya. Dan itu semua kita anggap sebagai keluarga kita. Iya, betul. Orang yang kita percayai untuk diajak curhat, ngobrol, mencurahkan isi hati tadi kita bilang kan. Jadi secara langsung kita kayak kata-katanya apa ya, mengasuh ya lebih tepatnya. Kayak benar-benar masing-masing dari mereka kita harus tahu gitu loh. Harus perhatikan Satu-satu karakternya mereka. Kita harus mengerti satu sama lain karena kan kita keluarga gitu kan, KM ini. Jadi kayak bedanya tuh tanggung jawabnya tuh lebih besar karena kita mempertanggungjawabkan jiwa-jiwa ini gitu. Jiwa-jiwa yang kita tanggung jawabkan apa? Untuk bawa mereka lebih dekat sama Tuhan. Harus jadikan mereka pemimpin juga gitu. Berarti mereka juga lebih jadi maksudnya Faye tadi perbedaannya di soal cara mimpinnya berarti dong, Iya. ya kan? Waktu di sekolah saya sudah mimpin di OSIS, saya sudah mimpin di kelas, tapi di Komsel ini berbeda. Saya nggak cuma mimpin, saya harus menjaga belajar untuk tahu mereka gitu ya, karakternya mereka. karakter mereka, hidupnya mereka ya kan. Oke, berarti dulunya waktu kamu mimpin itu bukan sesuatu yang harus tahu ya. Sekedar ya memimpin segerombolan orang dan ya gitu aja. Nah, sekedar ngasih rules, Ngasih terus rule, apa ya koordinir gitu-gitu aja ya. Iya, sekedar kayak gitu. Oke. Kalau Grace gimana Grace? Kalau saya sih ya sama sih kayak tadi anak-anak bilang ambil satu tanggung jawab, terus kayak dulu mungkin seorangnya cuek, nggak Nggak mau kayak pusing. iya nggak mau pusing, kayak istilahnya tuh kayak saya sudah ribet dengan saya punya hidup sendiri, jadi saya sudah mau pikir orang Capek lain diri lagi saya. kayak gitu. Betul, Tapi betul. ketika dipercayakan hal ini, yang pertama kali saya pikir tuh aduh bagaimana ya, saya harus menghadapi banyak kepala dengan banyak sikap. Ya. Satu kepala saja tuh aduh sudah ribet sekali. Makanya tadi saya bilang pertama kali dalam pemikiran saya tuh pertama kali jadi gembala tuh dalam saya punya pemikiran tuh ribet karena ini menghadapi banyak kepala dan maksudnya mereka dengan prinsipnya mereka sendiri-sendiri karena mereka juga sudah dewasa, banyak pelajaran yang mereka sudah dapatkan. Jadi untuk mimpin dorang itu bukan hal yang mudah, tapi dari situ saya belajar oh ternyata kalau saya ikut, maksudnya saya belajar untuk mengerti mereka, terus saya belajar untuk tanya tentang pribadi mereka ya. Dari situ saya belajar bahwa oh saya juga harus peka kayak gitu. Maksudnya apa ya, setidaknya saya bisa menjadi pendengar gitu ya buat mereka. Terus ya itu pertama itu kayak saya punya sifat minder tuh ada karena ya itu saya paling kecil dulu, maksudnya paling kecil umurnya dulu paling kecil di antara mereka. Habis itu kayak tiba-tiba harus memimpin mereka dan pemimpin sebelumnya tuh jauh di atas saya begitu. Jadi kayak kenapa saya yang dipilih kayak gitu, tapi ada sesuatu. Jadi kayak gitu. Jadi ya sudah, akhirnya saya mikirnya ya saya belajar untuk tidak minder lagi, tapi saya belajar dari mereka yang banyak-banyak ini, ada pengalaman baru yang saya dapatkan buat saya terapin juga di saya punya dunia kerja atau kehidupan sih. Sip. Dari minder sekarang jadi dermin. Apa sih? Ya. Terus kalau Tessa? Saya bilang sama Kak Grace, saya bilang, Kak, saya tidak bisa baru, maksudnya kayak curhat gitu. Kak Grace bilang, Tuhan tuh tahu punya kemampuan untuk mau sharing, kita mau berbagi sama orang tuh Tuhan tahu. Jadi ikut saja begitu. Maksudnya langsung saya bilang, sudah Kakak
dengan berat hati. Dengan terpaksa. Dengan terpaksa ya sudah Kak, saya terima. Tapi puji Tuhan masih semakin hari semakin kesini lebih banyak belajar lagi sih ke depannya begitu. Terus apa yang berubah dari kamu yang kamu rasakan banget? Ini Saya sudah tahu sih, cuma saya mau nanya aja. ngomong sama kayak Glenn. Ngomong ya. Saya lebih tahap yang Padahal Manado itu ya, itu kan tidak perlu diajarin untuk bicara ya. Tapi Manado Mereka kita tuh nih lancar beda. sekali ya. Beda ya. Beda. Mungkin di Manado pesisir Selatan sama di mereka. gunung. Oh gitu. Mana ada pegunungan dan pesisir. Sebelum gini jawab, saya mau nanya Mario dulu. Kalau Mario gimana Mario? dalam 3 minggu ini apa yang berubah Mario? Dia pernah memimpin waktu itu. Oh iya iya. Dari yang dulu saya. Iya. Sebenarnya tidak terlalu ini sih, tapi dulu saya kan orang yang sama kayak sebenarnya anak-anak gembala anak-anak anggota KM yang sekarang bodo amat gitu. Iya, Tapi iya. dulu waktu saya masih di KM Kaglen juga bodo amat. Iya. Dia ngechat di grup, ya udah kacangin aja. Sekarang Karma. baru di posisinya Kaglen ngechat terus nggak ada yang bales, Sakit padahal- hati. Iya, Baper. jadi akhirnya saya tahu gitu. Nah, Ternyata jadi gembala KM itu susah. berat, puji Tuhan. Ya begitu. Enggak segampang apa yang kau ya. Sikap kita. Kalau gini gimana? Apa tadi saya lupa. Udah balik ngomong. Kalau sebelum jadi gembala KM kan juga anggota KM. Nah, Iya. Kayak gimana Kak, kalau diajak itu tidak peduli gitu, kayak gitu, kayak diajak gini KM minggu ini iya tapi tidak akan datang. Harus kayak saya tidak akan datang, pokoknya tidak mau datang. Diajak lagi dulu alasan nggak mau datang tuh kenapa? malu dan takut karena Rasa asing. tidak terlalu kenal dekat sama Iya. beberapa, karena kan Iya. jemaat baru juga toh Kak. Nah, Terus pas jadi gembala KM saya tuh kayak awal-awal jadi gembala KM juga kayak sekali 2 kali ajak satu orang gini Kak, mau diajak sekali 2 kali dia nggak mau, sudah bodo amat ya pendah masih bagus mau diajak gitu. Tapi semakin kesini tuh kayak kok dia nggak datang, coba tanya telepon bila perlu hamin 1 hari tuh 1 telepon, kenapa besok aku bisa datang toh, datangnya kalau tidak jemputan gini, dia kayak lebih peduli dan seksi sibuk. yang dari tadinya bodo amat itu ya. Ya. Siap. Berarti tidak ada alasan dong jadi gembala itu harus di usia berapa, ya toh? Iya. Tidak ada alasan. Terus juga menjadi seorang gembala juga bukan sesuatu yang ditakutin sebenarnya ya. Setelah dicoba, ya kan ya. Jangan semuanya kan tadi saya dengar kejebur semua, kayak diceburin lah. Memang begitu karena tidak ada orang yang ceburin saya semua. Mana yang jadi sudah. Saya ada pertanyaan terakhir. Di Komsel kalian ada nggak anggota KM kalian yang bener-bener jadi lawannya kalian gitu? Ada. Ada ya? Ada. Itu kayak gimana Gin? Nggak usah detail, tapi kurang lebih apa yang mengganggu kamu gitu? Yang mengganggu, maksudnya lawan yang baik toh Kak? Ya pokoknya lawan saja, maksudnya kamu merasa bagaimana gitu lah. Keganggunya tuh mungkin kayak kok dia bisa lebih kayak luas gitu pengetahuannya. Berarti saya harus cari tahu lebih luas supaya mengimbangi gitu. Jadi lebih ke kompetitor sebenarnya ya, berasa kayak begitu ya. Saya nggak boleh, biar saya yang nggak lain boleh. tuh juga kayak ngerasa panas juga gitu. Masa kakak ini bisa, ini saya bisa gitu. Iya, saya gembala nggak boleh kalah saing nih gitu ya. Siapa tadi yang bilang ada lagi siapa? Saya. V. Kalau saya sih jatuhnya seru ya. Jadi kayak punya teman debat Jadi kayak kayak gitu. debat gitu. Jadi kayak kan tadi kan Karis sendiri tahu kan, anak-anak kita tuh nanti secara tidak langsung tuh jadi seperti kita. Ya. Karena kan kita kan sebagai contohnya mereka kan. Betul. Nah lama kelamaan tuh mereka jadi kayak saya dan malah bisa bahkan kok ngomong kira kita tuh kayak apa gitu-gitu, jadi kayak bekulawan gitu loh. Tapi pembahasannya masih dalam topik Alkitab itu. Jadi jatuhnya tuh kayak kita semua tuh saling sharing Tapi dalam juga caranya kita. jadi saling sharing tapi bisa juga saling Iya, tetap kritisnya saling- ada gitu ya. Tetap kritis. Oke, tadi siapa lagi bilang ada tadi? Glenn? Glenn ya? Saya. Iya. Iya. Ada. Ada atau tidak?
Kayaknya tidak ada deh. Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada yang jadi kamu punya apa gitu ya. Lawan lah pokoknya kalau Kalau buat saya sedikit-sedikit bahasa. sih ada. Kalau saya sih ada banyak malah. Bukan saya tuh, saya selalu mendukung. Setiap Tidak, gembala bukan. ini, gembala saya dukung. Ya. Maksudnya bukan lawan sih, ya. Maksudnya kayak mereka punya cerita yang beda-beda soalnya dengan pengalaman mereka masing-masing. Jadi kalau dibilang lawan juga tidak, tapi karena di dalam situ ya apa ya, saya menganggapnya ya belajar sama-sama saja sih, tapi ya itu saya harus lebih belajar lagi dari ceritanya mereka tuh. Saya kayak saya cari tahu sendiri begitu ya. Dari dong punya cerita itu jadi motivasi juga sih. Jadi buat motivasi saya. ya. Sip. Coba kasih, mumpung kita juga ada di channel ini, jadi coba gini saya kasih kesempatan kalian semua dari Gini, Tessa sampai ke Mario ngomong ke KM kalian semua sendiri-sendiri. Lihat kamera terus ngomong. Aku sayang kalian. My heart. Sarangnya. My lovely. Apa aja gitu. Apa saja? Gitu. Apa saja? Ya, apa saja ya. Mulai dari siapa dulu ya? Mulai. Lihat kameranya terus bilang. Lihat kameranya terus bilang. Kamu. Aku jujur ya. Sebenarnya tuh Aku pengen mundur. Oke, mulai dari siapa? Sini sudah. Oh, dari sini sudah. dari Ya, dari tidak sebelum belum susun kata-kata. Dari situ Berarti- saja. Zigzag. dari Mario saja. Iya, betul. Mario yang paling baru. Misalnya boleh juga bilang begini. Tolong ya jangan terlambat gitu. Misalnya atau jangan lupa hari Kamis datang atau hari apalah gitu. Ya, Tolong ya cepet-cepet gantikan saya. Tolong ya betul. tidak akan pernah terganti, yang ada naik. Iya. Iya. Terus. Haleluya. Bisa mulai? Bisa, ayo. Oh, bisa. Oke, kamera Dilan. Untuk teman-teman anggota KM, rajin-rajinlah datang. Biar nggak garing. Oke, Glenn. Untuk KM Daud, perbanyaklah persembahanmu. Sebenarnya Sebab itu adalah sebuah hal yang Esensi harus ada. harus ada. supaya jadi KM kaya. Oke, terus kalau V gimana V? Untuk KM Proposai tolong jangan terlambat. Jangan terlambat. Sip. Dari gini. Terlambat ada air hafalan. Ayo dari gini. Untuk KM Joyful, tolong bertanggung jawab karena KM tuh punya kita bersama. Sip. Tessa. Apa kayak I love you gitu. Apa ya? Apa ayo Kak Tessa? Untuk KM perbanyak uang KM dan rajin datang. Rajin datang, berbanyak uang KM. Kenapa uang semua nih? Oke. Terus kalau Grace terakhir dari Dewasa Muda. Ini harus keren, Dewasa Muda harus keren. Aduh, apa tapi Kata kalimatnya harus mewah gitu. Harus bagaimana ya coba? Kayak apa ya, kalau untuk KM Royal cepetan nikah semua ya. ya cepat nikah semua. Doakan saya jadi cepat dapat jodoh. cepat dapat jodoh. Doakan Jodohnya KM dibawa juga. ke KM juga untuk memperbanyak Oh, Anggota. nikah supaya tambah jiwa. Tambah jiwa. Siap. Gitu teman-teman, dari kita semua dari Gembala Komsel ada Gini, Tessa, Grace, Faye, Glenn, Mario. Yang kita sepakatin itu pertama adalah bahwa jadi gembala itu bisa umur berapa aja. Kadang kita juga bisa mimpin yang lebih usia daripada kita, lebih pintar juga dari kita. Tapi bukan soal itu. Tuhan memilih, punya alasan untuk memilih kita semua jadi seorang pemimpin dan jadi seorang gembala. Lalu kedua, ternyata setelah jadi gembala pun itu ternyata bikin benefit juga buat diri kita sendiri. Hidup kita jadi lebih baik, diri kita sendiri jadi lebih baik. Karena kita ngurusin orang. Kita nggak cuma mau diurusin, tapi kita juga mau ngurusin orang. Betul. So buat anak-anak muda di luar sana, teman-teman kayak Gisi, Rock Biak, anak-anak youth dimanapun yang nonton program kita ini, jangan malu untuk jadi pemimpin, jangan menolak untuk jadi pemimpin, jadi gembala, karena Tuhan pasti punya rencana, punya alasan buat itu semua. Siap. Kita juga kayak Gisi Rock Biak, kita ada IG. Kalian bisa DM di IG kita. Yang puji Tuhan sampai hari ini nggak ada yang DM sih. Cuma ya.
repost story. Bisa repost story juga. Lalu kita juga ada page FB Kegi Sherlock Biak. Biasanya kita masukin beberapa update atau late post dari kita mengenai kegiatan kita. Lalu kita juga ada YouTube channel kita, jelas ini kalian bisa komen di bawahnya, di subscribe ya kalau mau, terus ditonton pasti. Yang penting buat saya dengan teman-teman media yang bikin ini adalah harus di share video ini, karena kita selalu percaya sesuatu yang positif pasti akan menggerakkan walaupun itu cuma satu orang. Ya. Lalu di like juga ya, harus di like, harus di like ya, jangan di dislike. Seperti yang selalu saya bilang, saya nggak nemuin alasannya sampai hari ini kenapa harus di dislike gitu ya. Jadi di like saja. Thank you buat teman-teman Gembala KM Komsel. Thank you ya buat kesempatannya. Thank you juga buat teman-teman dari media yang udah nanti bakal capek nih ngeditnya nih. Ya, Tuhan berkati, Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan di program yang baru nantinya. Lihat saja, tunggu saja. So, see you. God bless you. Bye. Bye. Bye.